Anda mungkin berpikir uang yang ada di dompet atau rekening bank Anda itu dicetak oleh pemerintah. Tapi, gimana kalau saya bilang sebagian besar uang kita ternyata bukan berasal dari sana? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar kebenaran yang mengejutkan tentang dari mana sebetulnya uang kita berasal. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Dari mana sih sebenarnya asal-usul uang? Jawabannya mungkin akan sedikit di luar dugaan Anda. Jawaban yang paling umum dan kedengarannya paling logis adalah, ya pemerintah atau bank sentral yang mencetaknya. Ini adalah uang kertas dan koin yang kita semua kenal dan pakai sehari-hari. Tapi, ini dia faktanya yang mengejutkan. Sebagian besar uang yang beredar itu bukan dicetak loh, melainkan diciptakan secara digital oleh bank-bank komersial, ya bank tempat Anda menabung itu, setiap kali mereka menyalurkan pinjaman baru. Untuk bisa paham bagaimana ini semua bekerja, kita perlu mundur sejenak dan menjawab pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sih sebenarnya uang itu? Pada intinya begini, uang itu nilainya bukan dari bahannya. Selembar uang 100.000 itu kan pada dasarnya cuma kertas kan? Tapi kenapa berharga? Karena kita semua secara kolektif setuju dan percaya kalau itu berharga. Jadi, uang adalah sebuah kesepakatan sosial yang nilainya murni bergantung pada kepercayaan kita bersama. Nah, supaya kepercayaan ini bisa berjalan, para ekonom bilang uang itu harus memenuhi 3 fungsi. Pertama, sebagai alat pembayaran untuk kita belanja. Kedua, sebagai penyimpan nilai, jadi kita bisa menabung untuk masa depan. Dan ketiga, sebagai satuan hitung untuk kita bisa membandingkan harga. Oke, dengan fungsi-fungsi tadi, apa saja sih yang sebenarnya bisa kita sebut sebagai uang di zaman modern ini? Dan disinilah letak kejutan besarnya. Kalau kita bedah total pasokan uang fisik, yaitu koin dan uang kertas di dompet kita, itu ternyata cuma bagian yang kecil banget. Sebagian besar uang kita itu wujudnya cuma angka-angka di layar komputer, yang kita kenal sebagai simpanan atau deposito di bank. Ini artinya, ada 2 jenis uang yang beredar. Pertama, uang tunai, yang dibuat oleh bank sentral. Ini adalah aset. Tapi simpanan di bank, yang diciptakan bank komersial, itu sebenarnya adalah sebuah janji bayar atau surat utang dari bank kepada Anda. Inilah poin yang paling penting. Uang digital yang mendominasi sistem keuangan kita itu diciptakan dari ketiadaan setiap kali seseorang mengambil pinjaman. Dengan kata lain, di sistem kita saat ini, setiap ada penciptaan uang baru, hampir selalu ada penciptaan utang baru juga. Keduanya seperti 2 sisi dari koin yang sama. Tapi, apa yang terjadi ketika satu-satunya pondasi yang menopang sistem ini, yaitu kepercayaan, mulai runtuh? Krisis keuangan global tahun 2007 hingga 2009 menjadi ujian terberat bagi sistem ini. Runtuhnya bank-bank raksasa mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap seluruh industri perbankan secara dramatis. Dampaknya kelihatan jelas banget. Seperti yang ditunjukkan data dari Belanda ini, pasca krisis, kepercayaan masyarakat terhadap bank itu anjlok jauh di bawah institusi publik lainnya seperti sistem hukum. Runtuhnya kepercayaan ini memicu gerakan dari masyarakat. Banyak warga yang mulai bertanya, apakah sistem moneter kita perlu diubah secara fundamental? Salah satu gagasan reformasi yang paling radikal adalah uang berdaulat. Dalam sistem ini, hak untuk menciptakan uang akan diambil alih dari bank-bank swasta dan diberikan secara eksklusif kepada negara melalui bank sentral. Tapi, sementara perdebatan reformasi ini berjalan, muncul sebuah jalan yang sama sekali berbeda. Tujuannya bukan untuk memperbaiki sistem yang ada, tapi untuk membangun sebuah alternatif baru di luarnya dengan memanfaatkan teknologi. Coba kita ambil contoh paling terkenal, Bitcoin. Kalau kita uji dengan 3 fungsi klasik uang tadi, kita bisa lihat tantangannya. Nilainya yang sangat fluktuatif membuatnya sulit diandalkan sebagai penyimpan nilai yang stabil atau bahkan sebagai alat pembayaran sehari-hari. Dan inilah dilema utama bagi mata uang kripto. Bisakah sebuah sistem yang hanya berdasarkan kode matematika, tanpa ada jaminan institusi dan kepercayaan di belakangnya, mencapai stabilitas yang dibutuhkan untuk menjadi uang yang sesungguhnya? Jadi, kemana semua ini akan bermuara? Masa depan memang belum bisa dipastikan, tapi ada beberapa tren utama yang patut kita perhatikan. Bank-bank sentral di seluruh dunia sedang menjajaki mata uang digital mereka sendiri, atau CBDC. Teknologi blockchain menawarkan potensi transparansi baru, dan bahkan perusahaan teknologi raksasa juga ikut meramaikan.
Pada akhirnya, kita harus ingat bahwa uang bukanlah hukum alam. Uang adalah sebuah kesepakatan sosial, sebuah teknologi yang kita ciptakan dan bisa kita ubah. Pertanyaan besarnya untuk kita semua adalah, kira-kira akan seperti apa kesepakatan kita yang selanjutnya?